Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipenya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan Rena gas. Bab 1243 Tetua ke-8 dari Dragonhall hari berikutnya. Ji Fei membawa Li Ruoxi, Seng Lingyun, Feng Huang, Long Meiying dan Qi Yuan ke bandara, siap berangkat ke Longcheng. Dia masih belum bisa meyakinkan orang-orang ini, jadi dia hanya bisa membawa mereka ke Longcheng. Huo Lei ingin pergi, tetapi tidak ada yang mengelola Hongke Group dan Chen Fei Group, jadi dia akhirnya tetap tinggal. Ji Fei meminta Bai Song untuk tinggal dan mengendalikan semua informasi, yang merupakan hal yang sangat penting. Ji Fei sekarang menjadi seorang penyandang cacat. Kalau saja dia tidak memiliki jiwa pantang menyerah, mungkin dia akan kesulitan berjalan. Meski begitu, Li Ruoxi dan Seng Lingyun mendukungnya di kedua sisi. Orang yang lewat tidak tahu situasi Ji Fei. Ketika mereka melihatnya mengenakan jaket anti angin hitam, tampak tampan dan anggun, serta Seng Lingyun dan Li Ruoxi yang sama-sama cantik, mereka mengira dia adalah pria kaya generasi kedua dengan gadis-gadis cantik di kedua sisinya, yang mana menarik rasa iri dan cemburu banyak orang. Qi Yuan bertanggung jawab untuk mengatur tiket pesawat dan hal-hal lainnya. Naga Pantom dan Phoenix melindungi di dekat sini. Kali ini, meskipun mereka tampak sangat santai di permukaan, semua orang sebenarnya siap mati dalam hati mereka. Longtang merupakan tempat berkumpulnya para master dan juga tempat berkumpulnya kekuasaan. Ini seharusnya menjadi momen terindah bagi Ji Fei, tetapi dia diabaikan dan bahkan ditelantarkan. Artinya banyak orang yang ingin membunuhnya dan menggantikannya. Namun, mereka tahu bahwa Ji Fei harus pergi. Setidaknya dia adalah pemimpin nominal Aula Naga, dan masalah ini harus diatur olehnya. Terlebih lagi, ini juga karakter Ji Fei. Sekalipun dia meninggal, dia akan meninggal dengan bermartabat dan tidak akan mundur. Oleh karena itu, mereka menghormati Ji Fei dan bersedia mendukungnya dalam suka dan duka. Duduklah dan beristirahatlah. Li Ruoxi dan Seng Lingyun membantu Ji Fei duduk di sebelah mereka dan membiarkan Ji Fei duduk. Ji Fei baru saja duduk ketika dia langsung merasakan tatapan yang familiar. Dia menoleh dan melihat Sikou Ningsui menatapnya dengan wajah penuh kesombongan dan ejekan. "Hei, bukankah ini Tuan Ji Fei kita? Mengapa kamu sempoyongan saat berjalan? Apakah hartamu telah dikuras oleh kedua wanita ini?" Pada saat ini, meskipun dia tidak tahu kalau Ji Fei sudah gila, dia sangat gembira melihat Ji Fei dalam keadaan seperti ini, bahkan merasa bisa membunuh Ji Fei dengan sekali tamparan. Enyah, suara dingin Phoenix terdengar di telinga Sikou Ningsui. Sikou Ningsui merasakan tekanan, lalu menoleh dan menatap Feng Huang dengan dingin. "Apakah karena Ji Fei membunuhmu 3 kali sehingga kau begitu kelelahan, itu sebabnya?" Wah, tangan Feng Huang mendarat di pipi kiri Sikou Ningsui. "Itu tidak ada hubungannya denganmu." "Anda?" Sikou Ningsui marah. Dia sudah cukup tertekan karena Teng melemparkannya ke dalam mobil seperti ayam kemarin. Tetapi ketika dia mengira bahwa Teng adalah seorang pria, dia menahannya. "Aku tidak menyangka akan dihajar Phoenix lagi. Bukankah ini terlalu kejam?" Bahkan dia merasa seperti hendak pingsan.
Jangan ganggu saya, Tuan, atau saya tidak akan bersikap sopan. Phoenix memperingatkan lagi. Si Kou Ningsue hendak berbicara ketika Qiyuan kembali dan berkata, Tuan, penerbangan ke Longcheng sudah check-in. Ji Fei menarik napas dalam-dalam dan berdiri sendiri. Namun, si Kou Ningsue masih bisa melihat bahwa Ji Fei tidak memiliki kekuatan. Awalnya saya ingin marah pada Feng Huang, tetapi ketika saya mendengar bahwa kami akan pergi ke kota naga, saya tidak lagi terburu-buru untuk membalas dendam. Bagaimanapun, dia harus pergi ke Longcheng, dan begitu dia sampai di sana, ada banyak cara untuk membunuh Ji Fei. Dia mengangkat tangannya dan menyentuh pipi yang ditutupi topeng. Ji Fei, aku akan mengambil kembali hutangmu 2 kali lipat. Aku harap kamu punya kekuatan itu, Ji Fei berkata dengan ringan. Kau orang yang tidak berguna, membunuhmu sama saja dengan membunuh ayam. Si Kou Ningsue berkata ragu-ragu. Ji Fei tidak mengatakan apa-apa. Ada seringai di matanya. Naga adalah naga. Sekalipun dia sudah mati, dia, sang Raja Naga dan penguasa Aula Naga, tidak akan bisa dibunuh oleh wanita seperti si Kou Ningsue. Karena dia tidak mempunyai kesempatan, Ji Fei dan teman-temannya memeriksa tiket mereka dan menaiki pesawat. Si Kou Ningsue segera mengirim pesan kepada si Kou Bingnian, memberitahunya kabar bahwa Ji Fei telah menjadi penyandang cacat. Ketika si Kou Bingnian melihat pesan ini, dia langsung tertawa terbahak-bahak, Tuhan menolongku. Tertawa bahagia, tiba-tiba tertawa, para pekerja di toko itu tercengang. Dia sudah mulai berpikir tentang cara membunuh Ji Fei. Pada saat yang sama, di Aula Naga Longshan di Longcheng, kursi utama berukir naga saat ini kosong, dengan 8 tetua duduk di bawahnya. Duduk di kursi utama di sisi kiri adalah seorang pria tua dengan rambut dan janggut putih, wajah bulat dan mata macan tutul, yang memiliki sedikit aura mendominasi Zhang Fei dan sedang berbicara. Dia adalah Longshan, salah satu dari 8 tetua Longtang. 7 tetua lainnya adalah Long He, Long Gui, Long Huan, Long Ri, Long Yue, Long Zheng dan Long Hui. Nama ke-8 orang ini jika digabungkan melambangkan kembalinya gunung dan sungai serta kemuliaan matahari dan bulan. Longtang adalah organisasi yang didirikan oleh mereka yang secara diam-diam membela negara. Setelah perang dimenangkan, banyak orang dari keluarga seni bela diri kuno kembali ke rumah mereka dan hidup menyendiri lagi. Tetapi dia tidak ingin negaranya menghadapi bahaya lagi, jadi dia meminta si Kou Xiong untuk mendirikan Longtang. Untuk memastikan kekuatan Balai Naga, 8 tetua ditunjuk. Ke-8 orang ini telah mengubah nama asli mereka menjadi nama-nama di atas, yang berarti gunung-gunung dan sungai-sungai akan kembali dan matahari dan bulan akan bersaing untuk meraih kejayaan. Itu menyiratkan bahwa kerajaan naga pasti akan menjadi kuat dan akan bersaing dengan matahari dan bulan untuk meraih kejayaan dan akan bertahan selamanya. Meskipun Longtang telah mengalami pasang surut selama beberapa dekade terakhir, ke-8 orang ini selalu bertanggung jawab di sini. Karena pemimpin Longtang sebelumnya, Long Chentian, membelot, King Chang tidak mengambil alih sebagai pemimpin, dan aula tersebut berada dalam situasi tanpa pemimpin. Terakhir kali,
Ji Fei Lai mengambil alih sebagai kepala aula. Tetapi dia bukan kepala aula yang sebenarnya. Dan dia belum pernah bertemu dengan 8 orang itu. Jadi dia tidak mengenal 8 tetua ini. Mereka juga tidak tahu apa-apa tentang Ji Fei, kepala aula. Bahkan ketua aula Ji Fei tampaknya tidak ada. Lagi pula, 8 orang dengan status terkemuka diabaikan. Long San melihat sekeliling ke semua orang dan berkata, hanya tersisa 6 hari lagi. Kita harus bersikap tegas dalam rapat seleksi pendatang baru ini. Aula naga saat ini berantakan dan harus diperbaiki. Kita harus benar-benar berkontribusi pada keamanan nasional. 7 orang lainnya langsung mengangguk setuju. Tetua pertama di sebelah kanan, Long Ri, menatap Long San dan bertanya, apakah kau sudah memberitahu ketua aula Ji Fei? Tidak, Long San berkata langsung. Long Ri dan yang lainnya menunjukkan keterkejutan di wajah mereka. King Chang mengangkat Ji Fei sebagai kepala aula tanpa berkonsultasi dengan kami. Setelah menjadi kepala aula, dia tidak melakukan apapun untuk aula naga dan bahkan membunuh keluarga seni bela diri kuno dari keluarga Duan dan Han. Bagaimana orang seperti itu bisa menjadi kepala aula kami, jika aula naga dipimpin olehnya di masa depan? Apakah kami masih punya masa depan? Ada ketidakpuasan yang mendalam dan bahkan kemarahan di mata Long San. Long Hui, yang duduk di ujung kursi sebelah kanan, berdiri dan berkata, Penatua Long San, saya pikir tidak pantas bagi Anda untuk mengatakan hal itu. Apa artinya? Nada bicara Long San kasar dan dia terdengar marah. Seolah otoritasnya telah ditantang. Meskipun kepala balai naga itu cacat, dia tetap kepala balai kita. Selain itu, Ji Fei sangat kuat. Kata Long Hui. Long San baru saja hendak berbicara ketika seseorang tiba-tiba berlari terburu-buru. Penatua, sesuatu yang buruk telah terjadi. Bab 1244 lakukan saja apa katamu. Ada apa? Kenapa kamu begitu gugup? Bagaimana kamu bisa begitu gugup? Long San menghardik dengan marah. Orang yang masuk dengan cepat mengangkat tangannya untuk menyeka keringat di dahinya. Baru saja aku mendengar seseorang di luar mengatakan bahwa keterampilan bela diri Master Balai Naga Ji Fei benar-benar hancur. Apa? 8 orang berdiri pada saat yang sama. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Ji Fei, ketua balai baru, telah kehilangan kemampuan bela dirinya bahkan sebelum ia menjabat. Bukankah itu membuatnya menjadi orang yang tidak berguna? Apa kegunaan Long Tang? Itulah tempat untuk memilih orang-orang kuat dan membela negara secara rahasia. Jika kepala aula menjadi orang yang tidak berguna, bukankah masa depan Long Tang akan suram? Siapa yang melakukannya? Long Hui, yang memiliki temperamen relatif tidak sabaran, adalah orang pertama yang berteriak. Aku tidak tahu, tapi sekarang seluruh kota naga sedang bergolak. Semua orang tahu berita itu. Semua orang sedang memverifikasi apakah itu benar, dan menunggu untuk melihat apakah itu benar atau tidak. Long Kai, siapa yang pertama kali menyebarkan berita ini? Long San memandang orang yang datang dan bertanya. Penatua Agung, awalnya saya tidak tahu. Saya sedang berbisnis di jalan dan mendengar semua orang menyebarkan berita itu. Beberapa orang dari keluarga seni bela diri kuno sangat ingin berpartisipasi dalam konferensi seleksi pendatang baru ini. Tetapi setelah mendengar berita itu,
banyak orang tidak hanya tidak tertarik, tetapi juga sangat ingin melihat betapa tidak bergunanya Master Balai Naga kita. Begitu Long Kai selesai berbicara, dia merasakan seluruh aula sedingin gudang es. Terutama Long Hui, matanya dipenuhi dengan kemarahan dan dingin yang mendalam. Untungnya, orang-orang yang masih ragu-ragu ini tidak terpilih menjadi anggota Dragon Hall. Kalau tidak, mereka akan menjadi sekelompok orang yang tidak berguna, bukan? Para tetua lainnya juga mengangguk. Long Ri menatap Long San dan berkata, Long Tang adalah tempat kesetiaan dan kebenaran. Mereka setia kepada negara dan memiliki integritas yang tinggi. Sebaiknya kita tidak memilih pendatang baru seperti itu. Long San tidak langsung menjawab, tetapi terdiam sejenak, lalu akhirnya menatap Long Kai. Segera selidiki orang yang pertama kali menyebarkan berita itu, dan pastikan untuk mencari tahu keseluruhan ceritanya, dan pastikan bahwa masalah ini tidak boleh dibesar-besarkan oleh orang lain. Oke, setelah Long Kai selesai berbicara, dia segera berlari keluar. Di aula, 8 orang memiliki ekspresi rumit di wajah mereka. Meskipun mereka tidak memberi tahu Ji Fei bahwa mereka menghadiri konferensi seleksi pendatang baru ini, Ji Fei adalah pemimpin Dragon Hall. Lagi pula, Ordo Balai Naga ada di tangan Ji Fei, dan King Chang di gunung juga telah mengakui Ji Fei sebagai pemimpin Balai Naga. Mereka semua merasakan guncangan yang melanda seluruh gunung Longshan hari itu, dan mereka tahu bahwa Ji Fei bukanlah orang biasa. Mereka yang tinggal menyendiri di Longshan tidak berani menentang. Hal ini menunjukkan bahwa mereka menyetujui Ji Fei. Bagaimana mungkin kemampuan bela diri seorang jagoan bisa hancur dan menjadi cacat? Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Jangan sebarkan masalah ini. Tunggu sampai masalah ini jelas. Long San akhirnya melihat ke-7 orang lainnya dan berkata, mendengus, siapapun yang berani menyerang Ji Fei, aku tidak peduli siapapun dia. Aku, Long Hui, akan membunuhnya. Long San tahu kalau Long Hui orangnya pemarah, jadi dia tidak berkata apa-apa, hanya mengangguk, menandakan kalau dia tahu soal itu. Semua orang meninggalkan aula. Long San baru saja kembali ke rumah bagian dalam ketika tiba-tiba seorang wanita cantik masuk. Tuan San, saya punya kabar baik untuk disampaikan. Wanita cantik itu adalah istri Long San Hou, belasan tahun lebih muda darinya, dan namanya adalah Kou Fanghua. Keduanya telah bersama selama hampir 30 tahun. Long San sudah memasuki usia senjanya, sementara Kou Fanghua baru berusia lebih dari 40 tahun. Dia masih remaja saat pertama kali memberikannya kepada Long San. Selama ini, di mata Long San, ini adalah wanita yang seperti anak dan istri, yang sangat dia cintai dan sukai. Fanghua, ada kabar baik, kami telah menemukan anak kami yang hilang, Long Ziluo. Kou Fanghua menangis kegirangan dan menatap Long San dan berkata, apa katamu? Tubuh harimau Long San bergetar, dan wajahnya menunjukkan keterkejutan dan keterkejutan yang tak terbayangkan. Tangannya seperti tang besi yang mencengkeram bahu Kou Fanghua, wajahnya penuh kegembiraan dan kegelisahan. Kou Fanghua tampaknya tidak merasakan sakit dan sangat bahagia. Dia mengangguk dan berkata lagi, Long Ziluo telah ditemukan. Siapa? Siapa yang menemukannya? Long San begitu gembira hingga dia kebingungan.
20 tahun lalu, anak mereka diculik saat sedang tidur siang dan tidak pernah terdengar kabarnya sejak itu. Mereka mengira dia sudah mati. Sekarang seseorang benar-benar memberitahu saya bahwa anak itu telah ditemukan. Bukankah ini sebuah kejutan dan keterkejutan? Saya melihatnya di Dragon City Inn hari ini ketika saya berjalan-jalan di kota. Kou Fanghua tidak mengatakan bahwa dia telah menerima foto itu dari si Kou Bingnian. Dragon City Inn, bagaimana kau tahu itu anak kita? Longsan terkejut, namun dia tenang. Lagi pula, anak itu masih muda dan belum memiliki karakteristik yang standar. Dia sangat mirip denganmu. Dia benar-benar tiruanmu saat masih muda. Apa? Longsan berseru lagi. Merasakan guncangan itu datang bergelombang, dan dia hampir mati karena terkejut. Awalnya saya terkejut ketika mendengar Long Ziluo ditemukan. Tetapi saya tidak dapat mempercayainya. Bagaimanapun, dia masih bayi dalam kurungan waktu itu. Dan sekarang dia telah menjadi pemuda berusia 20-an. Bagaimana aku bisa yakin kalau dia anakku? Sekarang ketika saya mendengar ada orang yang mirip saya tidak bisa tenang lagi. Lihat foto ini. Kou Fanghua membuka foto di tangannya dan menyerahkannya kepada Longsan. Longsan hanya melihatnya dan pupil matanya membesar tak terhingga. Ini replika masa laluku, ini versi diriku yang lebih kecil. Itu benar, ini anak saya sendiri. Ayo pergi, ayo kita pergi ke penginapan Longcheng untuk menemukannya sekarang. Longsan telah lupa identitasnya dan tidak ingin menunggu bahkan 1/4 jam. Sebaliknya, Kou Fanghua sangat tenang. Saya pikir karena dia ada di sini, dia pasti ingin berpartisipasi dalam pertemuan pemilihan bakat baru ini. Mengapa kita tidak menyimpannya untuk diri kita sendiri dan menunggu dan melihat bagaimana dia tampil? Jika tidak ada yang tahu, Anda dapat fokus untuk membinanya secara diam-diam di masa depan. Mungkin perkembangan anak di masa depan akan melampaui harapan kita. Setelah Kou Fanghua selesai berbicara, otot-otot di wajah Longsan bergetar 2 kali, dan dia tiba-tiba teringat berita yang baru saja dia terima. Seni bela diri Ji Fei hancur. Pemimpin masa depan Dragon Hall akan tetap menjadi misteri. Siapa yang akan naik tahta? Mungkin ini kesempatan. Selama bertahun-tahun, meskipun dia, sebagai ketua tetua, telah bertindak sebagai kepala aula, dia tidak pernah melampaui wewenangnya. Apalagi merebut tahta dengan motif yang egois. Sekarang, mendengar kata-kata Kou Fanghua, dia terharu. Mungkinkah seluruh hidupku akan sia-sia di Longtang? Dulu, jika bukan karena Long Ziluo, dia pasti akan seperti ini. Namun sekarang, dengan kemunculan Long Ziluo, mungkinkah ini sebuah kesempatan? Ekspresi Longsan sangat rumit. Akhirnya, lakukan saja apa yang kau katakan. Kou Fanghua memeluk Longsan erat-erat. Wajahnya penuh kebahagiaan. Longsan memeluk wanita itu dan merasa sama gembiranya. Akan tetapi, dia tidak melihat ekspresi terkejut yang terpancar di mata Kou Fanghua. Bersambung.